Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Sebelum presentasi, kami ingin memperkenalkan kelompok kami satu persatu, yaitu ada saya Gaga Dewa Sugara, ada Alifa, ada Veronica, ada Magnun. Mulai dari pengertian, pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya kapasitas produksi suatu negara yang tercermin dari peningkatan produk domestik bruto atau PDB atau produk domestik regional bruto PDRB secara real. Menurut Sodono Sukirno 2006, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Indikator pertumbuhan ekonomi. Beberapa indikator yang umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi antara lain adalah PDB real, pendapatan per kapita, tingkat produktivitas tenaga kerja, serta tingkat investasi. Semakin tinggi nilai-nilai ini dari waktu ke waktu, maka dapat dikatakan ekonomi mengalami pertumbuhan. Namun, pertumbuhan yang tinggi tidak selalu menjamin pemerataan kesejahteraan, sehingga analisis lanjutan seperti distribusi, pendapatan, dan tingkat kemiskinan juga penting. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi modal fisik seperti infrastruktur dan teknologi, serta inovasi teknologi. Di samping itu, stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang konsisten juga berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Terdapat dua pendekatan utama dalam melihat pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekstensif yang mengandalkan peningkatan jumlah input seperti tenaga kerja dan modal, serta pertumbuhan intensif yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Dampak pertumbuhan ekonomi. Dampak positifnya ada meningkatkan standar hidup masyarakat, meningkatkan pendapatan negara, mendorong inovasi dan teknologi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kesenjangan ekonomi, kerusakan lingkungan, urbanisasi yang tidak terkendali. Teori pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ekonomi, pertumbuhan dijelaskan melalui beberapa model. Yang pertama, teori klasik. Seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith, menekankan pentingnya akumulasi modal, pembagian kerja, dan pasar bebas. Sementara itu, teori neoklasik, seperti model Solow-Swan, menunjukkan bahwa pertumbuhan jangka panjang dipengaruhi oleh akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi yang dianggap eksogen. Teori pertumbuhan endogen kemudian hadir untuk menjelaskan bahwa inovasi dan kemajuan teknologi dapat dihasilkan dari dalam sistem ekonomi itu sendiri melalui investasi di pendidikan, riset, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan kualitas pendidikan, investasi pada pendidikan dasar hingga tinggi. Pendidikan yang baik menciptakan tenaga kerja terampil dan produktif. Yang kedua, pelatihan vokasional dan keterampilan, menyesuaikan keahlian dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, inovasi di bidang pendidikan, mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, peningkatan infrastruktur. Yang pertama, transportasi, jalan, pelabuhan, bandara, dan rel kereta api yang baik memperlancar distribusi barang dan jasa. Yang kedua, energi, listrik dan energi terbarukan yang memadai meningkatkan kapasitas produksi. Yang ketiga, teknologi informasi, internet dan jaringan komunikasi mendukung transformasi digital ekonomi. Selanjutnya, cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, kemudahan berusaha, penyederhanaan perizinan pajak dan birokrasi untuk menarik investor, stabilitas politik dan ekonomi, lingkungan yang aman dan stabil meningkatkan kepercayaan investor. Yang ketiga yaitu insentif fiskal, potongan pajak, subsidi, atau bantuan modal untuk sektor strategis. Selanjutnya ada kesimpulan.
Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang mencerminkan kemajuan suatu negara melalui peningkatan produksi barang dan jasa dalam jangka panjang. Pertumbuhan ini dapat diukur melalui berbagai indikator seperti PDB real, pendapatan per kapita, dan produktivitas tenaga kerja. Faktor-faktor seperti sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, investasi, dan kemajuan teknologi sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Berbagai teori baik klasik, neoklasik maupun endogen menjelaskan proses pertumbuhan ini dari sudut pandang yang berbeda. Namun yang terpenting adalah bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya fokus pada peningkatan angka, tetapi juga harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Yang terakhir yaitu referensi. Referensi yang pertama yaitu dari Sukirno Sadono, Makroekonomi Teori Pengantar, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Yang kedua ada Todaro, Michelle, P. N. Smith, Stephen, Economic Development, Boston, Person.